penghasilan saya tidak kurang dari 35 juta per minggu. Cicilan saya sebulan waktu itu 15 juta. Saya punya hutang sebesar 500 juta, Pak. Yang uangnya itu tidak saya makan sama sekali. Ya, itu murni untuk bisnis. Ternyata riba ini luar biasa. Yang namanya kredit itu ternyata itu adalah benar-benar riba yang menghancurkan. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat dan kurang terdengar jelas. Saya doakan yang paling kencang, paling semangat. Saya doakan 2020 utangnya lunas, dan 2020 bisa umroh sekeluarga gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang paling kencang. Saya doakan 2020 punya penghasilan 100 juta sampai 1 miliar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Uli yang luar biasa memberikan motivasi kepada kita supaya kita bisa sukses dalam kondisi apapun, terutama di masa-masa pandemi ini. Dan terima kasih kepada para kiai, para ustadz yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semuanya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah rela hadir ya, meluangkan waktunya di hari libur ini. Mudah-mudahan ini adalah wasilah dari Allah untuk perbaikan ekonomi umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan kesempatan panjang umur ini kita bisa memperbaiki diri, karena cepat atau lambat kita akan menuju ke kampung halaman kita. Kemana? Ke akhirat. Dan untuk sampai ke akhirat kita perjalanan masih panjang. Ada alam kubur ya, kemudian dibangkitkan ke alam mahsyar, dihisab, baru kita ditentukan masuk neraka dulu apa langsung ke surga ya. Jadi perjalanan kita masih panjang, dan satu-satunya waktu untuk kita menambah amal baik kita adalah ketika kita hidup di dunia. Karena kalau sudah masuk ke liang kubur, nggak ada waktu lagi, kita tinggal menikmati apa yang sudah kita tanam di dunia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi contoh. Ya, jadi kalau kita mau hidupnya sukses, contoh Nabi Muhammad, udah kelar semuanya. Kalau kita mau sukses menjadi pengusaha, nggak ada pengusaha yang paling sukses daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidupnya ingin bahagia dalam keluarga, nggak ada yang paling bahagia kecuali siapa? Rasulullah SAW. Jadi kita tinggal nyontek aja sebenarnya hidup ini, ya. Nah kebanyakan kita nggak mau nyontek sama contoh, yang ada sengsara terus hidup kita, ya. Bisnis rugi terus, kerja dari jam 7 sampai jam 7 lagi, bukan numpuk-numpuk emas tapi numpuk apa? Hutang tuh ya.
Coba kira-kira kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal, Pak. Betul nggak? Kita kerja nih, dari pagi sampai sore, yang numpuk hutang lah. Terus buat apa kerja? Mendingan nganggur kalau mau ngutang, Pak, Bu. Betul tidak? Nah, maka hari ini saya ingin sharing bagaimana pengalaman saya ya terbebas dari hutang. Alhamdulillah saat ini nggak punya hutang, tapi punya rumah semuanya cash, sertifikatnya ada di rumah. Ya, nggak digadaikan atau nggak disekolahkan kalau kata ASN gitu ya. Dan mobil juga BPKB-nya ada, nggak sekolah gitu. Nah, 2015 yang lalu Bapak Ibu, saya Ojatsu itu punya namanya cicilan. 2015 saya hobinya nyicil, kredit. Mobil waktu itu Etios kredit 4 juta per bulan. Motor waktu itu Vixen kredit 1.700.000 per bulan. Kulkas, handphone, TV semuanya kredit. Padahal waktu itu saya sudah jadi seorang trainer, seorang penulis, dan penghasilan saya per minggu ini enggak kurang dari 35 juta waktu 2014-2015. Ya, jadi penghasilan saya tidak kurang dari 35 juta per minggu. Cicilan saya sebulan waktu itu 15 juta. Kira-kira kalau dilihat dari penghasilan, cicilan saya kecil apa kecil banget? Kecil. Orang 35 juta per minggu, ini cicilan 15 juta per bulan. Kecil, Pak. Kalau hitung-hitungan manusia, Pak. Dan 1 tahun berlalu, ya, ternyata riba ini luar biasa. Yang namanya kredit itu ternyata itu adalah benar-benar riba yang menghancurkan. Maka saya ditegur oleh Allah, dihancurkan bisnis saya, nggak ada penghasilan sama sekali dalam sebulan. Maka yang tadinya 15 juta ini terasa kecil, menjadi sangat-sangat amat besar. Karena penghasilan 0 harus nyicil 15 juta per bulan. Hingga akhirnya semuanya dibalikin ke leasing. Mobil balik ke leasing gitu ya. Motor balik ke leasing. Nah, yang nggak bisa dibalikin adalah kulkas, Pak. Iya, saya udah ambil aja, nggak mau, pokoknya harus dilunasin. Kulkas tuh nggak bisa dibalikin. Terus kartu kredit nggak bisa dibalikin, harus dilunasin itu. Nah, maka waktu itu saya hutang 100 juta. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bertobat, ya. Saya mohon ampun kepada Allah, memulai bisnis, meniatkan, ya Allah, mulai saat ini nggak mau riba lagi. Maka alhamdulillah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang saya lunas. Dari sejak 2015 saya berjanji, ya Allah, saya lebih baik gak punya apa-apa kalau harus kredit. Jadi saya udah berazam nih gak mau kredit lagi. Alhamdulillah 2 tahun berlalu gak punya apa-apa, Pak. Motor gak punya, mobil gak punya, rumah gak punya. Bahkan teman-teman saya ngeledek saya, tuh kan bener, kalau gak nyicil gak bisa punya apa-apa. Ya, udah nyicil aja lah. Tapi nyicilnya yang kecil-kecil aja, motor ke 500.000, hampir tergoda lagi. Tapi untungnya saya masih kuat niat saya untuk tidak kredit, tidak hutang. Alhamdulillah 2018 awal, bukannya saya punya rumah, punya mobil, malah saya diuji lagi dalam dunia bisnis. Saya punya hutang sebesar 500 juta, Pak. Yang uangnya itu tidak saya makan sama sekali. Ya, itu murni untuk bisnis. Ya, wah ujian berat, Pak. Yang niatnya hijrah dari riba malah dikasih ujian hutang 500 apa? Allah. Maka umroh itu hanya cukup minta saja, ya Allah, saya pengen umroh. Kemudian bayangkan kita bisa bersolawat di depan makam Rasulullah, bisa bertalbiyah di depan multazam terus setiap hari sambil nangis, sambil merindukan. Maka apa yang terjadi 2018 Januari akhir, saya ditawarin oleh salah satu travel untuk membina atau membimbing umroh. Berangkatlah umroh plus Turki gratis di Januari akhir. Dalam kondisi saya nggak punya uang. Itulah kekuasaan Allah. Ya. Itu kan Ustadz kan bisa ngebimbing. Jangan salah, saya punya mitra bisnis. Dia bukan Ustadz, bukan siapa-siapa. Dia minta sama Allah, ya Allah, pengen umroh. Apa yang terjadi? Saking rindunya ke Baitullah, tiba-tiba bosnya ngumrohin dia. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, udah umroh yuk. Tuh. Jadi nggak harus ustadz. Ini mau membimbing, enggak. Kalau Allah sudah ridho, siapapun, pengemis sekalipun bisa umroh. Yang penting dia udah menancapkan kerinduan kepada
Baitullah dan kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah. Singkat cerita, saya berangkatlah umroh. Di depan multazam saya berdoa, ya Allah, saya punya utang 500 juta, ya Allah, lunasi, ya Allah, lunasi tahun ini, ya Allah, dan saya pengen penghasilan 2 miliar, saya nggak tanggung-tanggung. Ya, lunas utang, penghasilan 2 miliar. Apa yang terjadi? Ya, saya sangat yakin dengan salah satu hadis Rasulullah, barang siapa berdoa di depan multazam, maka tidak akan meninggal sebelum doa itu dikabulkan. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu rugi banget kalau belum ke Baitullah. Jadi siapa yang pengen ke Baitullah angkat tangan? Katakan saya. Tutup mata coba. Ya Allah, saya rindu ke Baitullah, ya Allah. Sampaikan kami ke Baitullah, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu setiap hari Pak munculkan kerinduan itu. Maka dengan apapun caranya, baik Bapak Ibu lagi punya utang banyak, bisa ke Baitullah. Ya, singkat cerita, sepulang dari umroh, ya. Sepulang dari umroh, Januari, Februari, Maret, April, ya, saya lagi pusing-pusingnya gimana caranya nih melunasi 500 juta, lagi pusing-pusingnya. April saya dipertemukan dengan sebuah komunitas bisnis bebas hutang riba. Sama saya pernah diundang seperti ini. Ya waktu itu saya di Depok diundangnya, kebetulan saya tinggalnya di Bekasi. Saya diundang ke Depok, pembicaranya waktu itu Bapak Haji Adan Haris Setiawan. Pembicaranya bilang, siapa yang pengen dapat mobil atau uang senilai 500 juta? Saya paling depan, saya angkat tangan. Saya. Kira-kira pengen mobil apa pengen 500 jutanya saya? Pengen uangnya. Kenapa? Buat lunasin hutang. Maka ketika diajak bergabung di komunitas bisnis itu, saya langsung ya bergabung. Dan alhamdulillah ya, berkat komunitas bisnis tersebut 40 hari saya bisa lunas hutang Bapak Ibu. Maka dari sejak itu saya meniatkan diri, saya ingin ngebantu sebanyak-banyaknya umat dengan komunitas ini, dengan wasilah bisnis syariah ini untuk bebas hutang riba. Dan alhamdulillah ya, mitra-mitra bisnis di bawah binaan saya yang bergabung di komunitas bisnis ini lebih dari 25.000 mitra se-Asia Pak. Ya, saya di Brunei ada, di Malaysia ada, TKW di Hong Kong sudah banyak yang bergabung. Ya, untuk apa? Untuk bisa terbebas dari hutang riba. Kenapa? Kalau Bapak Ibu masih terkena hutang riba, itu sampai, mohon maaf, wafat pun Bapak Ibu nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Kenapa? Nanti kita jelaskan ya, ayat jelas ini dari Allah. Allah menghancurkan riba. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, saya mah cuma sedikit kok nyicil panci, ya paling bunganya berapa? Sama, itu namanya riba. Ya, yang namanya riba dihancurkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke arah sana, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu kaya berkah? Ada yang tahu nggak apa itu kaya berkah? Oke, langsung kita bahas. Kaya berkah itu, misalkan dia punya rumah mewah. Boleh nggak punya rumah mewah? Umat Muslim boleh nggak punya rumah mewah? Dianggap sombong nggak kalau punya rumah mewah? Tergantung, betul. Sombong itu adanya di mana? Di hati. Ini mobilnya 500 juta, kalau dalam hatinya nggak sombong. Ini mobilnya cuma 5 juta, kalau dalam hatinya tuh gue punya mobil nih, sombong. Ya, jadi bukan masalah mewah. Nah, kaya berkah itu ketika dia punya rumah besar mewah tapi digunakan untuk ibadah. Untuk sholawat, untuk pengajian, untuk santunan anak yatim. Berkah nggak? Berkah. Siapa yang mau angkat tangan? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, kaya berkah ini, dia punya mobil mewah. Mau mobilnya 2 miliar, 3 miliar, itu boleh. Yang penting mobilnya digunakan untuk dakwah. Digunakan untuk ke masjid. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu di Turki banyak anak muda usia 17, 18, 19 tahun. Itu setiap subuh parkir di depan masjid, mobilnya Ferrari, Lamborghini, bayangin Bapak Ibu. Umat Muslim tuh. Keren nggak? Keren Pak. Ya. Kalau di sini berjajar apa? Motor, bukan di masjid. Masya Allah, ya. Oke. Nah, kemudian kayak berkah contohnya. Nah, bisa ke Baitullah, bisa menghajikan orang tua, umrohnya sekeluarga,
Ya alhamdulillah kemarin di 2019 akhir kita dari komunitas itu sekitar 500 jamaah umroh sekeluarga. Ya, jadi ada yang bawa ibu bapaknya, anaknya, ada mitra kita yang bertujuh bahkan ber-15 sekeluarganya bisa umroh. Ya, siapa yang pengen? Angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, ya, gratis lagi umrohnya. Mau nggak? Oh, ya. Kemudian keliling dunia. Ini juga dianjurkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15. Kelilingilah dunia untuk melihat kekuasaan Allah, ya. Terus Bapak Ibu kaya berkah ini contohnya adalah bisa menyekolahkan anak di tempat yang terbaik, pondok pesantren tahfidz yang terbaik. Ya, meskipun mahal nggak apa-apa, yang penting dia hafiz Quran. Siap nggak kira-kira? Siap nggak kira-kira? Oke. Kemudian kaya berkah itu bisa bangun masjid. Bapak Ibu, mending kaya berkah atau miskin nggak berkah? Karena gini Bapak Ibu, banyak umat muslim saat ini milih, lebih baik miskin, yang penting masuk surga. Ada nggak yang bilang gitu? Lebih baik miskin, yang penting masuk surga. Ada Pak yang bilang gitu? Saya jawab, belum tentu juga kalau miskin masuk surga. Betul nggak? Malah banyak yang miskin ini kena rentenir, kena hutang riba, boro-boro masuk surga Pak. Haram masuk surga tuh. Ya, maka Bapak Ibu, kalau kita kaya bisa bangun masjid. Ya, siapa yang pengen bangun masjid? Yang punya cita-cita bangun masjid? Katakan saya. Jangan sampai di sini rumahnya bagus, di surga nggak punya rumah, nggak punya istana. Apalagi di sini di dunia ini rumahnya ngontrak, di sana juga nggak punya rumah, ya, belangsak. Wah, ramai sekali di sana ya. Oke. Oke, kaya berkah selanjutnya bisa sedekah lebih banyak, ya. Jadi Bapak Ibu, kaya berkah yang terakhir ini syaratnya. Terbebas dari hutang riba. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau terbebas dari hutang riba, hutang kredit, yang pengen terbebas? Berarti semua punya hutang. Pantes, aduh, sampai kaget ya. Pantesan datang ke sini gitu ya. Tapi memang betul Bapak Ibu, kita mengundang orang-orang yang sedang punya hutang. Kenapa? Untuk kita bantu sama-sama untuk terbebas dari hutang. Ya, karena banyak yang konsultasi ke saya, kebetulan saya juga YouTuber gitu ya, membahas masalah hutang. Itu banyak yang pengen bunuh diri gara-gara hutang. Apalagi di Jakarta ini, nggak tahu kalau di Semarang nih. Di Jakarta ini lagi marak kredit online. Ya, pinjol. Ada yang tahu pinjol? Pinjaman online yang syaratnya itu hanya KTP, langsung cair. Tapi bunganya per hari. 5 hari nggak bayar, itu disebarkan fitnah kepada kontak Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu. Ini marak di Jakarta, nggak tahu di Semarang. Mudah-mudahan enggak. Ya, yang kena adalah anak-anak remaja. Diperhatikan kalau punya anak SMA, SMK diperhatikan. Karena sekarang aplikasi pinjol itu tinggal masukin KTP, udah di-approve langsung, dikasih 4 juta. Nah, sebulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar, bisa jadi 10 juta hutangnya. Banyak yang mau bunuh diri, konsultasi ke saya. Makanya ini lagi gencar-gencarnya nih, kredit, riba, dan kita nggak mau kalah. Ya, ingin membantu orang untuk lepas dari riba dan menjauhi riba. Sepakat? Siap? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bebas hutang riba. Nah, pertanyaannya, mau nggak Bapak Ibu dibantu untuk kaya berkah? Yang mau, serius yang mau, angkat tangan. Katakan, saya mau. Kurang kencang, saya mau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah dengan acara ini Bapak Ibu akan mendapatkan caranya. Cara pertama, silakan disimak, dipraktekkan, perbaiki mindset dulu. Karena ada mindsetnya yang salah ya, banyak saya ketemukan mindsetnya salah karena bawaan dari lingkungan, bawaan dari orang tua. Ya, lingkungannya banyaknya orang miskin, misalkan, mohon maaf, itu terbentuk mindsetnya jadi mindset miskin. Nah, mindset apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama, katakan, coba bareng-bareng. Bareng-bareng. Saya harus kaya agar ibadah optimal. Bareng-bareng. Saya harus kaya agar ibadah optimal. Contohnya, kalau kita kaya, zakatnya optimal. Betul?
Kalau kita kaya, sedekahnya optimal. Betul. Kalau kita kaya, bisa mengumrohkan banyak orang. Kalau kita kaya, bisa membangun masjid. Kalau kita kaya, bisa membangun pesantren. Makanya kalau kaya, ibadahnya insya Allah optimal. Dan Allah lebih menyukai orang atau muslim yang kuat daripada muslim yang lemah, termasuk dalam ekonomi. Ya, perbaiki mindset ini. Yang kedua, tanamkan dalam pikiran kita, saya harus punya bisnis passive income. Ayo bareng-bareng. Saya harus punya bisnis passive income. Kalau belum tahu contohnya gini. Bedakan antara pedagang sama pebisnis. Bapak Ibu tahu tukang bakso? Yang pakai gerobak didorong gitu. Setiap hari dia jualan. Itu pebisnis apa pedagang? Pedagang. Nah, cirinya pedagang itu dia aktif income. Namanya aktif income itu dia dapat uang kalau dia jualan. Hari ini laku 100 mangkok, dapat uang. Besok dia sakit, nggak jualan, dapat uang nggak? Enggak. Itu pedagang. Lah kalau si pedagang ini pengen jadi pebisnis, gimana caranya? Buka cabang. Jadi dia beli gerobak 5, siapkan yang mau jualan 5 orang, dia tinggal ngawasi. Jadi bos. Duduk santai di rumah. Laku berapa? 5 bungkus. Laku berapa? 10 bungkus. 100 bungkus. 50 bungkus. Tarikin. Dia nggak jualan, tapi dia pebisnis, mengelola pedagang lainnya, membuka cabang. Itu namanya passive income, Pak. Itulah bedanya pebisnis sama pedagang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau jadi pedagang atau jadi pebisnis? Pebisnis. Maka di seminar ini kita akan bahas bagaimana Bapak Ibu menjadi pebisnis. Jadi passive income itu tidak hanya kita investasi terus kita nungguin bunga, bukan. Bisnis passive income itu menjalankan bisnis, memanajemen bisnis, bisnisnya jalan sendiri, kitanya jalan-jalan. Enak gak Pak? Bapak lagi umroh, ibu lagi umroh, bisnisnya tetap menghasilkan uang. Siapa yang mau? Katakan saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi jangan pernah terpikir sedikit pun, kayaknya saya ditakdirkan miskin deh. Itu hilangin Pak. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka takdir saya buruk, maka Allah sesuai dengan prasangka hamba Bapak Ibu. Ya, maka mulai sekarang saya yakin saya ditakdirkan kaya. Tinggal saya mau doa, sholawat, ikhtiar, insya Allah Allah takdirkan kaya. Ya, coba bilang, saya yakin ditakdirkan kaya, berkah, bermanfaat. Asal saya mau berdoa, ikhtiar, perbanyak sholawat. Amin. Ya, nah ini harus diubah. Yang keempat, saya bertanggung jawab atas nasib saya. Bapak Ibu bertanggung jawab dengan nasib Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesialan itu jangan nasib. Enggak, yang salah Bapak Ibu. Karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya tuh. Jadi nasib itu tanggung jawab siapa? Kita sendiri Bapak Ibu. Sepakat? Siap merubah nasib? Siap berjuang? Siap berjuang? Oke. Nah, yang kedua, nih, hindari hutang. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah terlanjur ada kredit motor mungkin, kredit mobil mungkin, mau dibalikin ke leasing, sayang udah nyicil banyak, gak masalah. Minimal Bapak Ibu niatkan dalam hati mulai saat ini gak mau lagi ngambil kreditan. Siap apa siap? Siap. Yuk bareng-bareng. Saya berjanji mulai detik ini tidak akan lagi mengambil kredit, mengambil cicilan, menghutang, apapun masalahnya, apapun kondisinya. Bismillah. Oke. Yang penting itu niatkan. Tapi ada mitra bisnis saya, dia ikut seminar saya, dia udah nyicil mobilio selama 2 tahun. Sepulang dari seminar, rundingan sama suaminya, besoknya dibalikin tuh mobil. Nekat banget Pak. Ya, jadi dia WhatsApp, Ustadz, saya udah balikin mobil saya yang udah saya cicil 2 tahun, nggak apa-apa, nggak balik duit. Wow, saya bilang. Tapi ternyata pertolongan Allah lebih cepat. 6 bulan dia bergabung di komunitas kita, menjalankan bisnis sesuai syariah,
diganti sama Allah dari hasil bisnis wasilahnya punya mobil yang sama mereknya dengan yang dikembalikan dan bisa umroh sekeluarga. Masya Allah, itulah pertolongan Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan lebih cepat menolong kita. Siap? Oke. Nah, Bapak Ibu, inilah ngerinya riba. Ya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih punya riba, misalkan mohon maaf banget, rumahnya KPR nih, terus berharap keluarganya sakinah, mawadah, marohmah, bohong. Loh, rumahnya aja nentang Allah, pengen dihancurkan sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Saya nggak nakut-nakutin, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Bapak mau percaya silahkan, mau enggak sama tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada dalam rumah tangganya masalah-masalah terus, boleh jadi gara-gara ini, ya. Terus gimana dong solusinya? Bertobat, Pak. Kalau nggak bisa dijual, nggak bisa dibalikin, minimal bertobat, mengakui, menyadari kesalahan kita sebagai hamba Allah. Siap kira-kira? Ya, sholat tobat nanti malam kalau masih ada yang punya KPR atau hutang cicilan, ya. Oke, bagaimana dong solusinya kan gitu ya? Ini udah ditakut-takutin terus nih. Ya, udah takut banget. Ya, bahkan ada salah satu peserta seminar saya yang sampai gemeteran saking takutnya. Takut dengan riba. Ini baru satu, Pak, ayat yang saya keluarkan gitu ya. Masih ada 5 ayat lagi. Dan ayat yang paling ngeri, Pak, di Al-Baqarah, silakan catat Al-Baqarah ayat 279. Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Memerangi, Pak, garis bawahi. Diperangi, Pak. Dan dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap 70.000 riba, 70.000 bunga riba tersebut, itu dosanya sama dengan 36 kali berzina bersama orang tua kandung sendiri. Bapak Ibu, saya mau tanya, dosa zina itu dosa besar bukan? Zina aja biasa, itu dosa besar. Sekarang 36 kali berzina sama ibu kandung sendiri lagi. Betapa bejatnya Bapak Ibu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita benar-benar ini perang melawan riba ini benar-benar. Kenapa? Kalau dibiarkan, Pak, hancur, Pak, negara ini, Pak. Udah negaranya kena riba, betul nggak? Utang negara berapa? 1.700 triliun gitu ya. Lah kitanya ada dulu mau memperbaiki negara, ntar aja lah. Kitanya dulu dari keluarga kita. Siap nggak kira-kira? Kitanya aja dulu ya, biar negara udah ada yang ngurus lah. Ya. Oke. Nah, cara bebas hutang riba bagaimana caranya? Yang pertama, pahami tadi bahaya riba, ancaman riba dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang diciptakan oleh Allah gak mau ngikutin? Saya mau tanya dulu nih, Pak. Pak, motor, ada yang punya motor? Ya. Oke, tahu motor ya? Motor ini bahan bakarnya apa? Bensin. Kata siapa Bapak tahu itu pakai bahan bakarnya bensin? Enggak pakai air gitu. Taunya dari mana, Pak? Dari yang bikin motor, dari orang pabrik motor, betul nggak? Kita tahunya dari situ, makanya kita ngikutin. Kalau Bapak nekat nih, pakai air comberan, kira-kira hidup nggak motornya? Enggak. Nah, manusia pun gitu. Kata Allah jangan riba, bukan masalah untuk Allah, bukan. Tapi supaya kita hidupnya senang, kata Allah. Supaya kayak dikasih bahan bakar tuh bensin, jangan air comberan. Nah, ketika kita riba kayak motor dikasih air comberan, mogok nggak? Makanya jangan heran kalau hidup Bapak Ibu mogok terus. Ya, kerja dari jam 7 sampai jam 5, utang banyak, dikejar rentenir, kejar debt collector, anak-anak susah diatur, berantem mulu. Ada yang kayak gitu? Nggak ada kayaknya ya di sini. Oh, ada. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, mau dan segera tobat. Siap? Siap. Yang ketiga, cara bebas hutang, berkumpul dengan komunitas yang memang sama-sama mau hijrah. Ya, karena menular, Pak. Bapak Ibu, saya mau bebas riba, tapi kumpulnya sama yang suka riba, kira-kira ke bawah nggak? Ke bawah, Pak. Makanya kita punya komunitas bebas riba. Yang keempat, mulai bisnis sesuai syariah. Dan hari ini saya ingin memberikan informasi tentang sebuah bisnis yang sudah menjadi wasilah buat saya terbebas dari hutang, dan ribuan umat terbebas dari hutang, bahkan punya rumah, punya motor, punya mobil cash. Siapa yang mau tahu? Angkat tangan. Katakan saya. Siapa yang mau nyimak? Katakan saya. Bismillah ya.
Oke, mulai membangun bisnis. Gimana caranya? Yang pertama kita harus pandai memilih bisnis yang syariah. Zaman sekarang banyak yang mengatasnamakan syariah tapi penipuan. Ada investasi syariah tapi bodong. Ya, kalau Bapak Ibu ditawarin, "Ayo investasi 10 juta nanti setiap bulan dapat 10%." Itu pasti bohong. Gak bakal ada, Pak, di dunia ini. Bapak investasi sekian terus dapat setiap bulan sekian, nggak ada. Ya, kalau ada itu bubar, Pak, bank. Kalau ada itu nggak ada yang kerja, Pak. Ya udah tinggal 10 juta, udah tinggal duduk aja, nanti juga besok dapat. Ya, jadi bohong itu. Maka hati-hati. Ya, meskipun dia bilang syariah, nggak ada. Yang kedua, ya, yang pertama legalitas lengkap. Legalitas dari Kementerian Perdagangan, legalitas dari sertifikasi halal syariah harus lengkap. Yang kedua, cara memilih bisnis syariah, sertifikasi halal bisnis. Kemudian produknya harus yang dibutuhkan oleh umat. Nah, yang keempat, sistemnya harus menguntungkan dan harus sesuai syariah, biar kita berkah ya bisnisnya. Yang kelima, ada bukti sebagai role model. Jadi ada nggak yang sudah sukses di bisnis itu? Misalkan kita mau jualan bakso, ada nggak yang sukses di jualan bakso? Oh, ada nih bakso ini, wah kita tiru nih, kita contek nih, kan gitu.